Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulda Alfriansa. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan dari Bapak Alfa Beriansah SIP MIP. Dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikannya. Izin sebelumnya, yang pertama saya di sini akan mempresentasikan yaitu struktur dan juga siklus APBDes. Yang pertama, siklus APBDes. Baik, jadi untuk siklus APBDes yang pertama itu ada pembiayaan. Pembiayaan ini berarti semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Jadi penerimaan pembiayaan itu sendiri berarti biaya yang sudah diterima, berarti biaya yang sudah diterima atau dana yang sudah diterima yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran atau memenuhi kebutuhan lainnya dalam APBDes tersebut. Penerimaan pembiayaan ini dapat meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya. Yang kedua ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang tidak digunakan. Yang keempat, penerimaan pinjaman desa jika itu diizinkan. Dan yang kedua, ada pengeluaran pembiayaan desa. Pengeluaran pembiayaan desa ini sendiri yaitu penggunaan anggaran atau dana untuk keperluan di luar belanja operasional desa, yang dimana ini ada beberapa jenis pengeluaran pembiayaan, meliputi seperti BUMDes yang dananya akan dialokasikan untuk mendukung BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, seperti itu. Yang kedua, pembentukan dana cadangan. Dana cadangan ini adalah dana untuk kebutuhan mendesak atau program tertentu di masa depan, yang mungkin program tersebut sudah direncanakan dari sekarang dan akan dijalankan di masa depan, seperti itu. Yang ketiga ada pembayaran desa. Pembayaran pinjaman desa. Yang dimaksudkan di sini, pengeluaran ini untuk melunasi pinjaman desa jika ada hutang yang harus dibayarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan, seperti itu. Kemudian kita akan berpindah ke slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya yaitu ada perencanaan. Perencanaan ini sendiri merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD, seperti itu. Di dalam perencanaan ini ada proses penyusunan. Yang pertama ada musyawarah desa atau musrembang des, membahas rancangan RKP desa sebagai acuan APBDes. Yang kedua ada APBDes,
APBDes ini meliputi dua hal, yaitu Sekdes atau Sekretaris Desa, yang dimana Sekdes ini akan menyusun peraturan desa tentang APBDes. Yang kedua ada Kepala Desa, yang dimana akan menyampaikan rancangan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian proses yang ketiga ada pembahasan dan penetapan. Pembahasan ini ada beberapa, yaitu rancangan yang dibahas dalam musyawarah desa atau yang sering disingkat Musdes. Kemudian APBDes akan disampaikan melalui bupati atau wali kota melalui camat untuk dievaluasi kembali. Yang ketiga, penetapan dilakukan setelah evaluasi selesai. Siklus yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa ini sendiri adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran desa sesuai APBD. Nah, di dalam kegiatan ini, pelaksanaan ini, itu ada yang namanya DPA. Nah, isi dari DPA itu yang pertama ada rencana kegiatan dan anggaran desa, yang berarti itu adalah merinci atau menulis anggaran setiap kegiatan dan rencana penarikan dana, yang dimana itu harus dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan atau terjadinya kegiatan korupsi seperti itu. Yang kedua ada rencana kerja kegiatan desa. Rencana kerja kegiatan desa ini sendiri itu memuat lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan, serta kegiatan pelaksanaan, dan juga tim yang akan terlibat. Seperti itu. Yang ketiga ada rencana anggaran biaya atau RAB. RAB ini sendiri berarti merinci satuan harga untuk setiap kegiatan, yang dimana itu memang harus dilakukan, yang seperti saya katakan tadi, supaya mencegah terjadinya korupsi. Untuk siklus yang selanjutnya yaitu ada penata keuangan desa. Siklus yang selanjutnya itu ada penata usahaan. Penata usahaan ini sendiri dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap bulan. Buku pembantu kas umum ini terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, buku pembantu bank. Buku pembantu bank ini sendiri untuk penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang kedua ada buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak ini sendiri digunakan untuk penerimaan potongan pajak dan setoran pajak. Yang ketiga ada buku pembantu panjar. Buku ini berfungsi sebagai pencatatan pemberian, pertanggungjawaban uang panjar, seperti itu. Kemudian siklus yang selanjutnya ada pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati wali kota melalui camat setiap akhir tahun agar paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun, yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan yang pertama ada laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa ini sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama laporan realisasi APBDes, yang dimana menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan belanja serta pembiayaan desa. Yang kedua, catatan atau laporan keuangan. Catatan laporan atau laporan keuangan ini dapat berfungsi sebagai penjelas tambahan terkait angka-angka
laporan realisasi APBDes yang sudah digunakan. Kemudian ada laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi kegiatan ini memuat atau mengandung pencapaian dari kegiatan yang dilanggarkan dalam APBDes, termasuk kendala, masalah, atau hambatan yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya ada daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya. Nah, dari daftar program pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak lain yang masuk ke desa, itu berisi rincian program anggaran, manfaat dan juga manfaat bagi masyarakat desa. Seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya kita memasuki struktur APBDes. Struktur APBDes ini terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan desa. Semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa terdiri atas yang pertama ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini yang diperoleh desa berdasarkan kewenangan lokal dan inisiatif sendiri, seperti BUM, hasil usaha milik desa, dan juga hasil aset desa seperti sewa tanah, kas desa, bangunan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada transfer. Transfer ini dana yang diterima dari pemerintah provinsi, pusat, kabupaten, dan juga kota, yang dimana ini meliputi beberapa hal. Ini yang pertama, dana desa dari APBN, kemudian alokasi dana desa atau ADD dari APBD kabupaten kota, kemudian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah. Yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Pendapatan yang bersumber dari kegiatan atau kebijakan lain ini seperti sumbangan yang tidak mengikat, pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian pendapatan lain yang sah sesuai peraturan dan tidak ada kesalahan-kesalahan. Struktur yang selanjutnya yaitu ada belanja. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Ini belanja desa ini dikualifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama ada penyelenggaraan pemerintah desa. Meliputi seperti gaji dan tunjangan pangkat desa, kemudian operasional kantor desa seperti pengadaan alat tulis, listrik, dan juga internet, serta rapat-rapat dan juga koordinasi pemerintah desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa ini dilakukan maupun itu secara fisik dan non-fisik yang mendukung untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kemudian saluran irigasi, dan juga peningkatan kegiatan kualitas hidup seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan masih banyak lagi. Kemudian ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa ini meliputi beberapa. Yang pertama ada pembinaan keamanan dan ketertiban, serta kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya, yang dimana ini akan mengajarkan anak-anak muda atau anak-anak kecil tentang keagamaan, sosial, dan juga budaya lokal yang ada di daerah atau di negara Indonesia. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan juga potensi masyarakat desa. Seperti potensi ini dapat
dapat dikembangkan melalui pelatihan keterampilan masyarakat, kemudian dukungan modal usaha bagi kelompok usaha kecil, kemudian peningkatan kapasitas BUMDes, seperti itu. Yang kelima ada penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Belanja untuk merespon situasi bencana atau penanggulangan darurat seperti itu. Itu seperti bantuan darurat dari korban bencana alam, pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana, kemudian eh, pengadaan kebutuhan mendesak seperti logistik darurat, mungkin seperti itu. Pengelolaan belanja desa ini juga diatur dalam anggaran dan pendapatan desa atau APBDes dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang pertama transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, yang dimana itu dilakukan semua agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam APBDes tersebut. Seperti itu.